Terkait wacana sistem proporsional pemilu tertutup ini, kita akan membahasnya dengan 3 narasumber yang sudah bergabung, yaitu Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam Ibu Betty, Bang Willy, dan Mas Fadli. Malam, Mas Reza. Mas Reza. Baik, saya langsung ke Bu Betty. Bu Betty, sebenarnya apa yang membuat KPU berani melontarkan pernyataan melalui Ketua KPU yang mengatakan kemungkinan pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup, Bu Betty? Ada baiknya untuk mengecek sekali lagi pernyataan Pak Ketua di acara catatan akhir tahun 2022 untuk pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sesungguhnya, dan saya ada di lokasi, bahwa Pak Ketua itu menyampaikan beberapa perkembangan yang terjadi, termasuk beberapa isu yang kami alami dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi salah satu isu yang dibahas adalah terkait dengan bahwa perkembangan pemilu saat ini salah satunya adalah di Mahkamah Konstitusi sedang ada judicial review terkait dengan pilihan proporsional terbuka ataupun tertutup. Oke. Baik, Bu Betty, nanti kita tanya Anda lebih jauh lagi terkait dengan hal itu. Tapi saya ingin ke Bang Willy dulu. Bang Willy, apa yang membuat Nasdem sepertinya naik darah ini soal pernyataan dari KPU tersebut, Bang Willy? 2022. Ya, Mas Reza, ini menyadari terkait dengan naik darah atau tidak. Tapi ini kan berkaitan proses politik itu yang menjadi pilarnya selain daulat rakyat adalah representasi. Tentu kita dalam proses membuat undang-undang memiliki beberapa aspek yang harus kita kaji, yaitu aspek sosiohistoris itu menjadi satu landasan yang sangat penting. Proporsional terbuka itu adalah representasi dari semangat demokratisasi, di mana sebelumnya pada masa Orde Baru kita berpemilu itu hanya memilih partai semata-mata. Jadi terjadilah proses yang sejauh ini yang banyak orang simpulkan sebagai sebuah proses yang oligarkis. Hanya lingkaran-lingkaran kekuasaan partailah yang kemudian bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, problem representasi ini kemudian dijawab dengan munculnya proporsional terbuka. Bagaimana relasi antara masyarakat, publik dengan partai dan pemilu itu bisa jauh lebih demokratis, ya. Maka kemudian sistem proporsional terbuka diperkenalkan sebagai sebuah aspirasi rakyat yang kemudian ingin terwakili dalam setiap proses kontestasi. Jadi partai dalam hal ini memberikan ruang kepada publik untuk saling berkontestasi. Yang kedua adalah pasca reformasi kita mengalami sebuah proses yang dinamakan dengan declining party ID. Party ID kita cuma 11% rata-rata. Maka kemudian yang menjadi poin dari representasi di sana adalah wakil rakyat itu sendiri, bukan hanya semata-mata wakil partai. Nah, partai dalam proses ini benar-benar menjadi bridging antara kebijakan negara dengan representasi publik. Di sanalah kemudian menjadi concern Nasdem. Jangan kemudian apa yang sudah maju dalam proses demokratisasi ditarik mundur, ya. Nah, tentu ini tidak elok, ya. Apalagi kita harus menjaga positioning, ya. Seorang yang melontarkan statement harus benar-benar mengerti obligasinya, kewenangannya, di ruang apa dan dalam konteks apa yang bersangkutan memberikan statement. Itu yang biar kemudian kegaduhan-kegaduhan ini tidak terjadi. Yang kedua adalah
ini kan bukan kali pertama gugatan ini ke MK ya. Jadi kalau secara basis MK cuma meletakkan ini konstitusional atau tidak. Memang tidak boleh kemudian apa yang sudah diputuskan MK langsung diterjemahkan oleh KPU dalam peraturan KPU, tidak ada. Kenapa? Itu domainnya legislatif sebagai open legal policy. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama dewasa, mari sama-sama kemudian spiritnya tidak boleh kong kali kong, tidak boleh berkonspirasi satu sama lain, jangan ada udang di balik batu, kemudian kita Oke. mengutak-atik undang-undang, jangan ya, yang dirugikan dalam hal ini Baik, daulat rakyat dan Bang Willy. ini tidak. Nanti kita coba akan fokus ke poin Anda tadi, tapi saya juga ingin bertanya kepada Mas Fadli ini terkait dengan apakah sebenarnya KPU punya hak untuk menjalankan putusan MK soal sistem pemilu ini. Tapi jangan dijawab dulu Mas Fadli, sesaat lagi Prime Time News akan kembali. Baik, kami juga coba kembali mengontak Bu Betty, anggota KPU RI. Tadi kami sempat mengalami kendala audio. Sambil menunggu sambungan audio yang lebih baik lagi kepada Bu Betty, saya ke Mas Fadli terlebih dahulu. Mas Fadli, kalau kita bicara soal sistem proporsional terbuka ini kan digugat karena dianggap rumit dan membutuhkan anggaran yang besar karena landasannya ini berkaca dari 2019. Ada 17,5 juta suara tidak sah atau sebanyak 11% saat itu. Bagaimana Perludem melihat alasan-alasan dari gugatan-gugatan tersebut, Mas Fadli? Ya, pertama kalau kita bicara ke gugatannya ya, tentu harus hati-hati juga menyatakan tesis bahwa suara tidak sah itu karena sistem pemilu proporsional terbukanya. Nah, saya rasa itu kesimpulan yang melompat itu. Dan kalau kemudian kita berbicara soal konteks sistem pemilu proporsional terbuka, tentu ini sesuatu bagian untuk kemudian mewujudkan atau mengejawantahkan kedaulatan rakyat itu. Karena dengan sistem proporsional terbuka lah kemudian pemilih betul-betul memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Dan ini juga memberikan posisi yang sangat ideal kepada seorang anggota legislatif menurut saya. Karena seorang anggota legislatif akan memberikan titik keseimbangan dalam berelasi kepada partai politik yang mencalonkan mereka dan juga berelasi dengan baik kepada pemilih yang memilih mereka. Dan itu hanya bisa diwujudkan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, kemudian yang kedua, soal proses di Mahkamah Konstitusi, MK saya kira akan tidak mungkin ya masuk untuk menyatakan bahwa sistem yang konstitusional adalah tertutup atau terbuka. Saya rasa itu terlalu detail dan terlalu teknis. Itu ranahnya adalah ranah penyusunan undang-undang yang itu lebih kepada keputusan politik. Yang penting dipertimbangkan MK itu adalah konsisten saja bagaimana proses sistem pemilu itu bisa memastikan kedaulatan rakyat bisa terwujud. Ini sama halnya dengan pilihan pemilu serentak ya. MK kan tidak mau masuk kepada opsi keserentakan mana yang paling konstitusional. Oke. Nah, diberikan Baik, beberapa batasan-batasan, nanti pembentuk undang-undang yang memilih. Nah, kalau sekarang MK akan menentukan tertutup atau terbuka yang paling konstitusional, saya rasa itu tidak pas. Pada titik itu juga pernyataan Ketua KPU menurut saya sangat tidak pas. Oke, yang baik. berada dan berlaku hari ini kan sistem proporsional terbuka. Apalagi sampai menyatakan bahwa anggota legislatif harus hati-hati dulu, menimbang-nimbang dulu untuk kemudian memasang baliho dan lain-lain. Saya kira itu menimbulkan kontroversi. Oke, baik. Fokusnya tadi di wewenang MK ya. Iya. Mas Fadli, kalau begitu saya langsung tanya ini ke Bu Betty. Bu Betty, kami sudah mendapatkan sambungan audio yang lebih baik. Intinya adalah pernyataan dari Ketua KPU ini kan menimbulkan kegaduhan, Bu Betty. Karena di MK jelas saat ini masih uji materi ini terkait dengan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini. Apalagi juga ada himbauan kepada para caleg agar tidak melakukan kampanye dini. Sebenarnya urgensinya apa ini Bu Betty dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua KPU? Iya, kami merasa KPU itu masih on the track dan tetap on the track sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Mas Hasim itu adalah sebatas menyampaikan informasi
perkembangan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan tahapan pemilu yang sedang di GR di Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi yang kami lakukan sebagai organisasi KPU itu masih sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 kok Mas, termasuk dalam menyusun peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 dan proses pencalonan yang mana di dalamnya proses pencalonan untuk anggota DPR, DPRD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota akan dilakukan dan dimulai di bulan April tahun 2023. Intinya bahwa KPU masih on the track. Ketua KPU hanya menyampaikan informasi seputar perkembangan di dalam agenda catatan akhir tahun pemilu tahun 2022 untuk pemilu tahun 2024. Intinya itu aja sih, Mas Reza. Bu Betty, apa jaminannya Bu Betty kalau KPU ini tidak masuk angin? Karena kan dari rekam jejak putusan MK menjadi dasar juga nih mungkin untuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari. Semua keputusan yang diambil atas nama organisasi adalah keputusan pleno, Mas. Jadi sekali lagi yang disampaikan oleh Mas Ketua kemarin itu sebatas menyampaikan perkembangan tahapan pemilu yang juga sedang ada GR nih di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tentu sebagai pelaksana undang-undang akan mereview pada putusan terakhir termasuk putusan pengadilan begitu ya. Jadi kami itu hanya eksekutor, tidak bisa membuat klausul baru, norma baru terkait dengan penyelenggaraan. Oke, Bang Willy, saya langsung ke Bang Willy. Bang Willy, apa betul menurut pandangan Anda ini masih on the track KPU? Singkat saja, Bang Willy. Kalau apa yang disampaikan oleh Betty barusan itu clear ya, tapi kemudian kan kadang-kadang kita nih sur aja bawaannya, ditanya terus nggak boleh seorang KPU beropini ya. Penyelenggara itu nggak boleh beropini. Yang boleh beropini itu ya pembuat undang-undang atau LSM itu boleh beropini. Tapi namanya penyelenggara harus menjalankan undang-undang ya. Dia tidak boleh melenggak-lenggok, nggak boleh. Jadi tapi spiritnya begini, biar kemudian kita tidak masuk dalam jebakan-jebakan Batman. Ini kan jebakan-jebakan Batman yang harus diwaspadai itu ya, Bang Willy. Kita nanti akan pantau terus seperti apa. Iya, kita akan pantau terus seperti apa jalannya sidang uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Terima kasih Willy Aditya, Betty Epsilon Idrus dan juga Fadli Ramadhanil sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.